Pada masa dinasti Zheng, terjadilah perebutan mutiara ajaib yang dipercaya dari tetesan air mata naga perempuan. Awal kisah dimulai dari perairan Novoland. Haixi, anak perempuan yang diperintah sang ayah untuk menyelam dan mencari sang naga cantik dan segera ditarik ke permukaan. 阿爹不总夸我是村子里游得最好的孩子，我不怕。 Benar, Haixi dia bertemu dengan sang naga cantik. Dalam penyelamannya kali ini, tampak dia kehabisan nafas. Sosok naga perempuan cantik dia menolong Haixi dan membantu Haixi kembali ke permukaan. Akan tetapi sang ayah mengetahui hal tersebut dan kedua pamannya. Mereka memanfaatkan hal ini untuk mencekik Haixi, bertujuan supaya naga perempuan merasa sedih dan meneteskan air mata. Dari air mata inilah yang kemudian menjadi butir mutiara ajaib. Sontak kedua paman langsung menyelam mengambil butir-butir mutiara dari tetesan air mata naga perempuan. Haixi dia berusaha untuk melepas dari cekikan sang ayah dengan menggigit tangan sang ayah hingga berdarah. Namun tanpa sengaja tangan sang ayah tercebur ke dalam air laut. Aroma darah dalam air laut mengundang para monster hiu mendekat dan menyerang mereka. Dalam keadaan genting dan menegangkan seperti ini, beruntung Haixi dia diselamatkan oleh sang naga perempuan cantik. Dia tersadar sudah di atas kapal beserta butiran mutiara ajaib yang ada di sampingnya. Kemudian kembalinya Haixi ke pesisir pantai. Dia melihat beberapa warga, ibunya dan juga bibinya sedang disandra menjadi tawanan para prajurit kaisar. Mereka dipaksa untuk memberikan persembahan mutiara kepada kaisar. Haixi dia datang memberikan mutiara ajaib dari sang naga perempuan kepada salah satu prajurit yang ada di sana. Akan tetapi mutiara asli yang diberikan oleh Haixi dianggap palsu. Mereka para prajurit segera diperintah untuk membantai para warga dan juga ingin membakar desa. Melihat sang ibu sedang dalam keadaan yang terancam, Haixi dia dengan sigap mengambil salah satu bilah pisau langsung menusuk salah satu sang pejabat pasukan kaisar hingga tidak sadarkan diri. Hal itu pastinya membuat Haixi menjadi sasaran para prajurit yang lain. Dia berusaha kabur dari kejaran para prajurit. Dengan lincah Haixi dia bisa terus berlari. Akan tetapi salah satu bilah pedang yang ada dalam tangan para prajurit berhasil melukai kaki Haixi. Hal itu membuat Haixi menjadi terpincang-pincang. Keadaan semakin tegang ketika Haixi hampir saja tertangkap. Dan disinilah sang pahlawan datang menyelamatkan Haixi. Pahlawan bertopeng yaitu Fang Zhu menolong Haixi dari kejaran para prajurit. Ini merupakan awal pertemuan Haixi dengan Fang Zhu. Di sini Fang Zhu dia mengajak Haixi pergi ke ibu kota, ikut bersama dengan dia. Haixi meminta jaminan untuk ibunya dan juga warga desa agar selamat. Mereka berdua menyetujui akan hal itu. Kepergian Haixi dia meninggalkan orang tua serta meninggalkan desanya. Kemudian keesokan harinya dalam perjalanan menuju ibu kota tidak sengaja mereka bertemu dengan kaisar. Di sini tampak kaisar yang sedang berburu. Kemudian dia diserang oleh pasukan Raja Yi. Beruntung kehadiran Fang Zhu bisa menolong kaisar dari serangan pasukan Raja Yi. Akan tetapi salah satu anak panah beracun yang mengenai tubuh Fang Zhu membuat dia sedikit lemas. Pada situasi ini Haixi dia tahu kalau kaisar yang memerintahkan pungutan pajak mutiara yang mengakibatkan hilangnya ayah dari Haixi. Emosinya seketika menjadi naik, akan tetapi Fang Zhu dia bisa menahan emosi dari Haixi. Tidak lama kepergian dari sang kaisar, tiba-tiba Fang Zhu dia terkapar lemas. Kemudian dengan cepat dia dibawa ke kediamannya, yaitu Aula Jifang. Selama satu malam suntuk, Haixi dia berada di luar kamar mengkhawatirkan orang yang telah menyelamatkan dia. Kejadian kemarin membuat Haixi tahu akan identitas sebenarnya dari Fang Zhu. Dia adalah komandan
camp pengawal gelap. Walaupun dengan bahaya yang tiba-tiba bisa datang kapan saja, Aishi dia tetap menepati janjinya untuk berada dan ikut dengan Wang Zhou. Disinilah Aishi diangkat sebagai muridnya. 从今日起，你随我姓方，我是你师傅。 Hari-hari berlalu, Aishi dia belajar banyak ilmu dari sang guru, mulai dari memanah, strategi berperang, hingga Aishi dewasa. Aula Jifang menjadi saksi tempat Aishi tumbuh menjadi seseorang yang lebih kuat dan lebih hebat. Bagaimana kelanjutan cerita Novoland Pearl Eclipse? Jangan lupa untuk tonton drama Novoland Pearl Eclipse hanya di WeTV, tontonan hiburan Asia terbaik. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.